Namo Buddhaya Bante. Izin tanya, boleh memberikan sedikit ulasan tentang Dewa Empat Muka yang Bante ketahui? Anumodana atas penjelasannya. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, berkenaan dengan Dewa Empat Muka, masyarakat umum mengenalnya sebagai Dewa Brahma. Bagaimana pandangan Buddhis berkenaan dengan Dewa Brahma? Perlu ibu bapak, saudara-saudari ketahui bahwasanya di dalam ajaran Sang Buddha, makhluk yang terlahir di alam Brahma adalah hasil dari seseorang yang sewaktu hidup mahir di dalam pencapaian jana, terkhusus di dalam rupa jana. Apakah itu rupa jana 1, rupa jana 2, rupa jana 3, dan juga rupa jana 4. Ketika seseorang mempertahankan keterampilannya di dalam jana hingga tutup usia, orang tersebut akan lahir kembali di alam Brahma. Nah, Dewa Brahma ini kenapa memiliki 4 muka? Secara Buddhis, pencapaian di alam Brahma itu juga perlambang dari pengembangan kediaman luhur, yakni Brahma Wihara. Brahma Wihara itu terdiri dari metta, karuna, mudita, dan upeka. Jadi di dalam pandangan Buddhis, Brahma Wihara, kediaman Brahma, itu ada 4. Ya. Ada 4 sisi, yakni metta, karuna, mudita, dan upeka. Seperti apa yang ibu bapak ketahui, di dalam Brahma Wihara, termasuk juga di dalam Karaniya Metta Sutta, seseorang yang mengembangkan metta, yang dilandasi dengan kesempurnaan di dalam pandangan, kesempurnaan di dalam sila, dan meninggalkan kesenangan indriawi, maka ia tidak akan lahir di rahim manapun. Mengacu apa? Mengacu kepada pencapaian anagami. Jadi seseorang yang mencapai anagami, ia akan lahir kembali di alam Brahma yang disebut Brahma Sudawasa. Ini juga dari pengembangan metta juga. Selain itu juga, di dalam perjalanan Dharma, setelah Sang Buddha mencapai penerangan sempurna, beliau awalnya enggan untuk mengajarkan Dhamma. Kemudian datang juga ada Dewa Brahma juga, yakni Brahma Sahampati. Ya, jadi berkenaan dengan Brahma, ini memiliki 4 sisi, metta, karuna, mudita, dan upeka. Jadi di dalam konsep Buddhis, Brahma ini bukan pencipta alam semesta. Ya, nanti Anda bisa ketahui, dan lahir di alam Brahma bukan menjadi tujuan dari umat Buddha. Karena tujuan tertinggi di dalam ajaran Sang Buddha adalah mencapai nibbana. Bukan terlahir
di alam Brahma. Ini sedikit ulasan berkenaan dengan Dewa Brahma secara Buddhis, ya. Sukihotu Bante, selamat malam. Saya mau bertanya dua hal. Satu, untuk labeling anak durhaka dari pandangan agama Buddha, bagaimana menyikapinya? Karena di Indonesia mudah sekali orang menyematkan label itu ke anak-anaknya. Dan bagaimana seorang anak harus menyikapinya? Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, memang di dalam masyarakat itu kadang-kadang ada terucap kata-kata ketika seorang anak tidak menuruti apa yang menjadi kehendak dari orang tua. Kadang-kadang orang tua itu dengan mudah menyebut anak ini durhaka. Kenapa? Karena anak ini tidak menuruti apa yang orang tua kehendaki. Nah, bagaimana seseorang itu disebut sebagai anak durhaka? Seperti apa yang ibu bapak ketahui, anak yang durhaka adalah anak yang mengabaikan orang tuanya. Dalam hal apa? Apa yang menjadi kewajiban dari anak tidak dilakukan. Di dalam Sigalowada Sutta, di sana disebutkan apa yang menjadi kewajiban seorang anak kepada orang tua. Yang pertama, merawat orang tua. Jadi kalau seorang anak tidak merawat orang tuanya mungkin mengalami sakit, tapi anak itu tidak ada usaha apapun untuk merawat orang tuanya, maka itu jenis yang pertama. Anak ini bisa disebut sebagai anak yang durhaka, tidak merawat. Yang kedua, kewajiban anak kepada orang tua adalah membantu. Ketika orang tua dalam kondisi kesusahan, mungkin untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, seperti cari makan sulit, tidak punya tempat tinggal, kemudian tidak punya pakaian yang layak, tetapi anak ini tidak memedulikannya. Ini juga kategorinya adalah anak durhaka, tidak melakukan kewajibannya. Satu tadi merawat ketika sakit, yang kedua adalah ketika anak mampu membantu tetapi anak tidak melakukannya. Ini yang kedua. Yang ketiga, membuat nama buruk keluarga. Ini juga bagian dari durhaka juga, karena sebagai anak kewajibannya adalah mempertahankan nama baik keluarga. Ya, mempertahankan nama baik keluarga. Jadi kalau sampai ada anak membuat nama keluarga itu menjadi tercoreng, ya, ini sebetulnya secara masyarakat juga dianggap sebagai durhaka, membuat orang tua menjadi malu. Dan yang keempat, kewajiban anak itu menjaga harta milik orang tua. Maka anak yang disebut durhaka adalah anak yang menghambur-hamburkan kekayaan yang dimiliki oleh orang tua. Kenapa?
ya ini tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang anak. Nah, yang lebih parah lagi, ya, membunuh orang tua. Ini juga durhaka. Karena dengan membunuh orang tua, bisa mengkondisikan lahir kembali di alam menderita. Terus bagaimana seseorang anak menyikapi selama anak melakukan kewajibannya, merawat, membantu, menjaga nama baik keluarga, menjaga harta punya keluarga, maka meskipun disebut sebagai durhaka, sebetulnya tidak. Kenapa? Karena dia sudah berupaya melakukan apa yang menjadi kewajibannya. Ya, jadi ketika ada orang yang melabeli anaknya dan sebagai anak, ya jangan cepat emosi, tapi acuannya di mana nanti bisa dilihat di dalam Sigalo Sutta. Diuraikan di bagian mana, Bante? Di bagian dari sisi arah timur. Karena di dalam sisi arah timur itu berbicara tentang hubungan baik, timbal balik antara orang tua dan anak, anak dan orang tua. Apakah orang tua juga bisa disebut orang tua yang durhaka, Bante? Bisa juga. Kalau tidak mengajarkan kebaikan pada anaknya, tidak menjauhkan anaknya dari keburukan, tidak memberi bekal pengetahuan keterampilan. Jadi melahirkan tapi tidak diurusi. Ya istilah kasarnya begitu. Melahirkan tapi tidak diurusi. Ini juga sebetulnya juga disebut sebagai orang tua yang tidak baik juga. Jadi ada penilaian di masyarakat. Selama kalau seandainya posisinya sebagai orang tua, mengajarkan kebaikan, menjauhkan dari keburukan, memberi bekal pengetahuan keterampilan untuk menunjang kemandirian, maka orang tua ini disebut sebagai orang tua yang baik. Ditambah lagi kalau ada warisan. Tapi biasanya warisan ini mengacu kepada ilmu. Karena ilmu itu warisan yang tidak habis. Karena ilmu itu bisa bertahan dalam waktu yang lama. Ya ini uraian berkenaan dengan pertanyaan tadi. Bagaimana cara latihan agar bisa bersabar terhadap hal tidak baik yang diterima? Nah, ibu bapak saudara-saudari sekalian, ketika kita menerima hal yang kurang menyenangkan, apakah itu suara, apakah perilaku, cara mengembangkan yakni kesabaran adalah penahanan diri. Dan salah satu penahanan diri yang bisa kita miliki adalah keyakinan kepada hukum karma. Jadi kalau ada orang yang mungkin berbuat buruk kepada kita, supaya kita kokoh di dalam kita mengembangkan kesabaran, kita harus ingat hukum karma. Apa? Kalau kita menerima hal yang tidak menyenangkan, satu sisi itu adalah karma buruk kita sedang berbuah. Di sisi lain, orang lain sedang membuat karma buruk. Kenapa? Karena dalam hukum alam ini ada hukum yang pasti yang disebut dengan niyama dhamma. Di dalam niyama dhamma itu salah satunya adalah kama niyama. Dan sebagai umat Buddha, apa yang seseorang alami ini tidak ada yang sifatnya kebetulan. Seperti Sang Buddha sendiri, ibu bapak. Sang Buddha sendiri juga pernah difitnah oleh seorang wanita yang bernama Cinca. Cinca pernah memfitnah Sang Buddha. Berkenaan dengan apa? Berpura-pura hamil. Dan menceritakan kemana-mana kalau Cinca ini hamil
akibat dari perbuatan guru agung. Tapi Sang Buddha mengetahui kenapa beliau menerima ini, karena seorang Buddha itu punya kemampuan, pube niwasanusati nyana, kemampuan melihat masa lampau. Dan Sang Buddha mengembangkan ketenangan santena somawidina. Ketika menghadapi fitnahan dari cinca, Sang Buddha cukup tenang. Kenapa? Karena beliau melihat tahu ini adalah akibat dari karma yang lampau. Jadi ketika kita mau mengembangkan kesabaran, kita harus pegang kembali hukum perbuatan. Kita menerima hal yang tidak menyenangkan, ini akibat buruk karma lampau kita. Dan orang yang melakukan perbuatan buruk kepada kita tanpa disadari, dia saat ini sedang membuat karma buruk. Maka Guru Agung Buddha menyebut kita untuk santena somawidina. Bagaimana Sang Buddha mengalahkan cinca? Beliau mengembangkan ketenangan. Nah, ini juga bisa kita pakai ketika kita ingin mengembangkan kesabaran. Selain kita ingat pada hukum karma, kita juga harus mengembangkan ketenangan. Syukur-syukur kita memenuhi batin kita dengan pikiran cinta kasih. Ditambah lagi, ada waktu, ada kesempatan berbuat baik terus, berbuat baik terus, berbuat baik terus. Apakah melalui pikiran, kita berpikir yang baik. Melalui ucapan, kita berucap yang baik. Melalui tubuh jasmani, kita berusaha untuk membantu orang lain supaya tidak banyak kesulitan. Nah, kumpulan dari karma-karma baik inilah yang nanti akan melindungi kita. Dimanapun kita berada tidak akan tercela. Kenapa? Karena kita tidak pernah mencela. Bagaimana mungkin? Kalau tidak pernah menanam kok bisa memetik? Jadi ketika kita ingin mengembangkan kesabaran, ingat kembali. Yang pertama, ingat pada hukum karma. Yang kedua, ingat pentingnya ketenangan. Dan yang ketiga, milikilah kebijaksanaan. Alangkah beruntungnya jika seseorang di dalam kehidupan ini, dia memiliki kesabaran. Apa pahalanya Bante kalau seseorang itu memiliki kesabaran? Disebutkan di sana. Ada 5 manfaat jika seseorang mengembangkan kesabaran. Apa manfaat yang pertama? Tidak banyak musuh. Jadi orang yang punya kesabaran, dia tidak banyak musuh. Yang kedua, orang yang punya kesabaran tidak menyimpan dendam. Yang ketiga, orang yang mengembangkan kesabaran, hidupnya akan penuh dengan kehati-hatian. Yang keempat, pahalanya, ketika ajal mau datang, pikirannya tenang. Dan yang kelima, setelah hancurnya tubuh jasmani, seseorang yang terlatih di dalam kesabaran, ia akan terlahir kembali di alam bahagia. Jadi di sini Ibu Bapak, saya ajak untuk merenung betapa besar manfaatnya jika kita punya kesabaran. Jadi yang pertama ingat pada hukum karma, yang kedua kembangkan ketenangan, dan yang ketiga kembangkanlah kebijaksanaan. Lihatlah nilai manfaat yang akan seseorang peroleh jika seseorang memiliki kesabaran. Begitu ya. Selanjutnya, Namo Buddhaya Bante.
izin bertanya, bagaimana cara agar tidak khawatir akan masa depan dan juga menyesal akan masa lalu, serta fokus pada kehidupan sekarang selain lewat meditasi Bante? Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, di dalam Anguttara Nikaya kelompok 2, di sana disebutkan ada hal yang membawa manfaat. Ada hal yang membawa manfaat, ada 2 hal yang sifatnya membantu. Yang pertama adalah sati dan yang kedua adalah sampajana. Jadi supaya kita tidak ada penyesalan, tidak ada kekhawatiran, selain kita berlatih meditasi, menjernihkan pikiran, kita perlu memiliki 2 hal ini, sati dan sampajana. Sati artinya apa? Sati yang lampau. Ingat apa yang pernah kita lakukan, baik itu ucapan maupun tindakan. Jadi kalau yang lalu kita berucap mungkin buruk, bertindak mungkin buruk, sekarang berusaha untuk diperbaiki. Ya, jadi ketika kita ingat lalu, mungkin berucap, mungkin bertindak ada yang kurang sesuai, sekarang waktunya memperbaiki. Ini sati. Sati itu artinya pengingatan. Ingat apa yang sudah lampau, tidak perlu disesali. Tetapi sekarang waktunya memperbaiki. Kemudian, kenapa kita mesti sekarang? Ada sati yang akan datang. Marananusati. Kita ini cepat atau lambat akan meninggalkan dunia ini. Sebelum kita meninggalkan dunia ini, berusahalah untuk menuntun diri kepada hal-hal yang bermanfaat. Jadi sebelum kita melakukan apa yang menjadi pekerjaan, kita ingat apa yang sudah lampau yang bisa kita perbaiki di masa sekarang, dan kita juga harus bergegas karena kematian itu datangnya kapanpun. Jadi ini akan menjadi motivasi kita di sekarang untuk berupaya melakukan hal-hal yang baik. Jadi selain sati, kemudian yang kedua sampajana. Sampajana di sini mempertimbangkan manfaatnya. Yang pertama adalah sataka sampajana. Cobalah direnungkan. Apakah yang saya kerjakan sekarang ini membawa manfaat atau tidak? Jadi kalau ibu bapak menggunakan waktu di masa sekarang, apa yang sekarang dikerjakan? Apakah ini bermanfaat atau tidak? Ini tidak akan menimbulkan penyesalan. Kenapa? Kalau kita sudah mengerjakan yang bermanfaat, maka tidak akan muncul penyesalan. Bahasa palinya adalah sataka sampajana. Di masa sekarang kita berpikir, apa yang dikerjakan ini manfaatnya apa? Ya, sataka sampajana. Yang kedua adalah sapayika sampajana. Sapayika sampajana adalah mempertimbangkan nilai kepantasannya. Jadi kalau kita melakukan itu atau ini, kira-kira pantas enggak? Ini juga menjadi pertimbangan. Ada urusan kepantasan. Kemudian ketika kita berpergian juga harus diperhatikan. Jangan sampai kita pergi di tempat yang kurang sesuai. Namanya gocara sampajana. Ya, mempertimbangkan sebelum berpergian. Dan yang keempat asamuha sampajana. Ketika kita memilih sesuatu, hendaknya dilandasi dengan kebijaksanaan. Jadi selain kita mengembangkan meditasi untuk menjernihkan pikiran, kita juga perlu menegakkan sati dan sampajana. Ingat apa yang sekarang perlu kita lakukan.
Kalau kita ingat yang lampau, baik itu tindakan mau ucapan, kalau seandainya yang lampau adalah hal yang tidak baik, maka sekarang waktunya memperbaiki. Dan kita juga harus ingat, kehidupan ini terbatas oleh waktu. Bergegaslah sekarang. Dan ketika kita mengambil sebuah tindakan, pertimbangkan nilai manfaat. Sataka. Nilai berupa kepantasan, sapayika. Tempat yang menjadi tujuan, gocara. Dan ketika kita mengambil sebuah pilihan, pertimbangkanlah dengan bijaksana. Asamoha sampajana. Begitu ya. Namo Buddhaya, Bante, izin bertanya. Bagaimana cara untuk tidak membenci orang yang egois kepada kita, berkata kasar dan menyalahkan? Saya sudah mencoba bersabar, tapi rasanya tetap sakit, Bante. Nah, ibu bapak, saudara-saudari sekalian, disinilah gunanya kita memiliki sati. Supaya apa? Supaya tidak muncul yang istilah dalam bahasa Pali itu adalah papanca sanya sangkha. Ya, papanca sanya sangkha. Papanca itu melebih-lebihkan. Jadi jangan sampai kita melebih-lebihkan. Dari apa? Sanya, persepsi kita. Termasuk juga jangan kita bentuk kembali, namanya sankha. Makanya hal-hal yang buruk itu bisa berkembang ketika kita melebih-lebihkan. Ya, mungkin ada orang berperilaku kurang sesuai kepada kita, kemudian kita harus punya sati. Ya, ingat satinya dijaga. Supaya apa? Tidak menjadi berkembang biak. Papanca, ya, melebih-lebihkan. Contohnya apa? Kadang-kadang kita melebih-lebihkan. Kayaknya dia tidak suka ya sama saya. Padahal saya ini sudah berusaha. Kok masih ada ya pikiran begitu pada dia ya? Apa dia tidak ingat tentang kebaikan-kebaikan yang pernah saya lakukan? Nah, ini namanya papanca nih. Melebih-lebihkan. Ketika kita melebih-lebihkan, kemudian kita mempersepsikan ada sanya di sana. Akhirnya mulailah muncul yaitu bentukan-bentukan sankha. Apa yang menjadi motor dari itu, Bante? Yang menjadi motor dari pengembangbiakan ini adalah keakuan. Orang lain juga punya keakuan, kita pun juga punya keakuan. Maka di dalam istilah Dhamma itu, seseorang yang menyimpan keakuan karena dia memegang tentang 3 hal. Tanha, mana, dan diti. Kenapa ada orang menjadi egois? Karena dia merasa ini milikku. Kenapa dia semakin menjadi? Inilah aku, kesombongan. Kenapa dia terus menjadi? Karena dia tidak punya pengertian. Ya, diliputi diti, ketidaktahuan. Maka ketika kita menghadapi hal yang kurang berkenan, pesan Bante, gunakanlah sati. Ya, jangan sampai membiarkan pikiran ini berkembang biak, namanya papanca. Ya, papanca, jadi muncul. Ya. Contoh sederhananya papanca tidak hanya menerima kalimat yang kasar. Ketika kita datang di dalam sebuah perkumpulan, kemudian kita diacuhkan, tidak ada yang ngajak ngomong sama kita. Kadang-kadang di situ kita melebih-lebihkan. Kayaknya di sini sudah tidak mendukung saya lagi. Kayaknya orang-orang sudah mulai tidak suka sama saya. Nah, ini kadang-kadang bukan kebenarannya, tapi kadang-kadang ini adalah pengembangbiakan dari kita punya pikiran. Namanya papanca. Melebih-lebihkan. Dan nanti kita mempersepsi sendiri, namanya sankha, dan akhirnya kita
Sanka, menciptakan, ya, membentuk. Ya, sanka itu sama dengan sangkara. Bentukan-bentukan akan berkembang makin banyak, makin banyak. Dimulai dari mana? Dari sanya, dari sanka, dan berkembang di dalam papanca. Jadi 3 hal ini ya akan memunculkan hal-hal yang buruk. Ya, hal-hal yang buruk. Maka gunanya sati itu adalah untuk membantu kita supaya kita bisa ya bersabar. Ya, jadi jangan sampai kita tambahin sendiri dengan komentar. Ya, ini memang agak sulit ya. Tapi inilah reaksi alami. Ya. Bagaimana urutan-urutannya? Setiap orang punya indria. Ketika indria ketemu objek, maka terjadilah kontak. Di mana ada kontak, di situ akan timbul perasaan. Di mana ada perasaan, di situ akan timbul pengenalan, namanya sanya. Jadi wedana ya akan memunculkan sanya. Kalau jadi sanya, nanti akan memotivasi munculnya sangkara, bentukan-bentukan. Ketika kita mendengar kalimat yang tidak menyenangkan, wedananya apa? Domanasa, muncul tidak suka. Kalau perasaan tidak suka muncul, sanyanya apa? Mulai membuat persepsi-persepsi. Dan akhirnya bagaimana? Bentukan pikiran-pikiran muncul. Ya. Dia menghinaku, dia mengalahkanku, ya. Dia mengambil milikku. Ketika pikiran ini berkembang biak, maka kebencian tidak akan pernah hilang. Ya, seperti renungan syair Dhammapada tadi pagi. Ako cimang awadimang, acinimang ahasime, yetang upanayati, weratesang nak samati. Jadi ketika seseorang selalu menyimpan pikiran-pikiran, dia mengalahkanku, dia menghinaku, dia memukulku, dia merampas punyaku. Selama ini diulang-ulang, maka kebencian tidak akan pernah hilang. Termasuk juga kesabaran ya, tidak berkembang. Maka sebisa mungkin kalau ada hal yang kurang berkenan, sebisa mungkin untuk ya latihan tidak dikomentari. Ya cukup dimengerti seperti pengertian tadi di awal. Apa yang saya terima ini juga akibat dari karma lampau. Sekarang waktunya saya untuk berbuat baik. Begitu ya. Malam Bante, Wandami Bante. Mohon Bante bantu uraikan tentang pemberian yang dimurnikan oleh penerima. Nah, Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, di dalam penjelasan mengenai dana, ya, ada pemberian yang dimurnikan oleh si penerima. Artinya apa? Orang yang memberi ini tidak punya kualitas batin yang baik. Jadi ketika dia memberi, pelaku, ya, dia memberi, tetapi kualitas pikiran dari si pemberi ini diliputi oleh loba, dosa, moha. Tetapi dimurnikan oleh si penerima. Artinya apa? Yang menjadi orang penerima dari dana yang diberikan oleh pemberi tadi memiliki kualitas yang sebaliknya. Aloba, adosa, dan amoha. Yang seringkali disebut sebagai menanam di ladang yang subur. Meskipun kualitas benihnya itu tidak sempurna, ya, tidak kualitas tinggi, tetapi karena dia berada di lahan yang subur, maka kualitas baik bisa muncul di sana. Jadi di sini artinya apa?
Ketika dana yang kita berikan kepada orang yang memiliki, baik itu mencapai atau yang sedang berusaha. Apakah dia sudah mencapai lenyapnya loba dosa moha, atau kita memberikan dana kepada orang yang berjuang melenyapkan loba dosa moha. Ini disebut sebagai pemberian yang dimurnikan oleh si penerima. Jadi si penerima itu yang memiliki kualitas secara batiniah, yakni tanpa keserakahan, tanpa kebencian, dan tanpa kebodohan batin. Seperti misalnya kita berdana, kemudian dana kita diterima oleh seorang yang sudah mencapai arahat. Kalau bukan seseorang yang sudah mencapai arahat, adalah kepada orang-orang yang sedang berusaha melepaskan loba dosa moha. Begitu ya. Wandami Bante, izin bertanya tentang nimitta. Apakah adanya nimitta dalam meditasi menunjukkan adanya konsentrasi? Terima kasih. Oh, sebelum ini, ada atasnya. Bentar, belum. Ada keloncat satu. Namo Buddhaya Bante, saya mau tanya. Meditasi suka muncul suara hati atau batin. Apa ini dibiarkan atau diikuti? Kemana suara itu? Karena ini cukup mengganggu. Yang masih awal. Anumodana Bante. Nah, apapun yang muncul, sebisa mungkin untuk tidak dikomentari. Termasuk ya Anda menyebut sebagai suara hati Anda sewaktu Anda mengembangkan ketenangan batin, sebisa mungkin untuk tidak ditanggapi. Kalau seandainya objeknya adalah napas masuk, napas keluar, selain napas masuk, napas keluar, tidak diberi perhatian. Jika kita mengembangkan ketenangan batin. Termasuk juga jika kita mengembangkan metta bhavana. Selain kalimat-kalimat cinta kasih, sebisa mungkin untuk tidak diperhatikan. Bisa dimengerti ya? Jadi bisa bedakan mana yang semestinya diperhatikan dan mana yang semestinya untuk tidak diperhatikan. Karena fungsi dari samadhi tidak membiarkan pikiran berhamburan. Ya, ciri dari samadhi. Ya, fungsi dari samadhi tidak membiarkan pikiran berhamburan. Ya. Jadi ketika kita latihan samadhi, ya sebisa mungkin tidak membiarkan pikiran kita berhamburan. Ya, jadi kalau itu bukan objek, ya sebisa mungkin untuk tidak diperhatikan. Begitu ya. Wandami Bante, izin bertanya tentang nimitta. Apakah adanya nimitta dalam meditasi menunjukkan adanya konsentrasi? Terima kasih. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, penjelasan berkenaan nimitta bisa kita ketemukan di dalam Wisuddhimagga. Berkenaan dengan tanda. Nimitta itu artinya tanda. Pengenal, ya, nimitta. Jadi tanda atau pengenal. Di dalam meditasi yang paling awal disebut dengan parikamma nimitta. Jadi mesti ada tanda awalnya. Contohnya apa? Kalau kita mengembangkan anapanasati, tanda awalnya apa? Tanda awalnya adalah berusaha untuk mengenali napas masuk, napas keluar di sekitar lubang hidung. Ini namanya parikamma. Ya, parikamma nimitta, ya, yang paling awal.
menandai. Ya, tanda, nimita itu artinya tanda. Apakah di sekitar lubang hidung ataukah di atas bibir. Ya, ini ditandai. Jadi tidak membiarkan napasnya ikut ke dalam, tapi di sini tandanya. Mengetahui napas masuk, napas keluar di sekitar lubang hidung. Ini namanya parikama nimita. Ya, tanda awalnya. Nanti setelah tanda awalnya bisa ditandai, nanti tinggal selanjutnya. Ada namanya ugaha nimita. Ya. Setelah parikama nimita, ada ugaha. Kita mulai mengenal semakin jelas. Nah, biasanya di dalam penjelasan tentang nimita, awalnya dia memperhatikan napas masuk, napas keluar. Tandanya ini nanti berubah menjadi warna. Salah satunya di Wisuddhimagga diceritakan begitu. Apakah dia bisa melihat, menandai ada warna, apakah putih, apakah biru, maka saat itu dia berubah. Yang semula anapanasati dia berubah kepada kasina. Kasina itu artinya bentuk atau wujud. Nah, dia gunakan itu untuk apa? Mengembangkan ketenangan. Ya, jadi ketika seseorang meditasi, dia bisa menandai, ya, muncul tanda, baik itu napas masuk, napas keluar di sekitar lubang hidung, kemudian nanti mungkin berubah, dia bisa menandai munculnya wujud warna. Ini tanda seseorang sudah mulai tenang. Kenapa? Karena saat itu pancaniwarana tidak muncul. Kamacanda, biyapada, tinamida, udaka kekuca, wicikica saat itu sebetulnya tidak muncul. Kalau pancaniwarana ini muncul, maka tanda ini menjadi tidak terlihat. Contohnya apa? Anda bisa melamun. Saat meditasi Anda melamun, menghayal, kamak canda ingin ini, ingin itu, maka tanda ini tidak bisa Anda kenali. Termasuk juga saat Anda meditasi muncul tidak suka, mungkin nunggu kelamaan, Anda berpikir, aduh lama banget ya. Nah, tanda ini juga tidak Anda kenali. Kemungkinan yang ketiga, ketika Anda sedang tinamida malas, bagaimana Anda bisa menandai wong Anda sudah malas? Termasuk keempat, udaka kukuca, Anda gelisah khawatir, tidak punya kesempatan untuk menandai. Termasuk juga kalau Anda ragu-ragu. Maka ketika seseorang mampu menandai, ya awalnya itu parikama nimita, menandai titiknya atau mengenali warnanya, nah ini adalah upaya untuk apa? Meredam. Yakni munculnya salah satu dari niwarana. Niwarana itu perintang batin. Ya, jadi kalau Anda meditasi, ya kalau anapanasati bisa mengenali, ya menandai di sekitar lubang hidung namanya parikama nimita. Kalau meta bawana mana bante parikama nimita? Semoga semua makhluk berbahagia. Ini parikama nimita. Ya, tanda awalnya. Karena Anda mengembangkan meta, maka tanda awalnya adalah semoga semua makhluk berbahagia. Yang lain tidak ada. Ya, kalau meta. Ya, jadi tidak punya khayalan besok mau kemana, besok mau ngerjakan apa. Nah itu semua disingkirkan. Ingat tandanya. Parikama nimitanya. Ya kalau meta ya semoga saya berbahagia atau semoga semua makhluk berbahagia. Itu tandanya yang harus dipegang. Begitu ya. Kalau tanda ini bisa dikenali, bisa dipegang secara kontinu terus-menerus, maka akan memenuhi faktor-faktor ketenangan. Witaka, wicara, piti, suka, ekagata. Jadi, di dalam tahap faktor-faktor ketenangan itu ada witaka. Ya, ada parikamanya. Parikama nimita, menandai dulu. Menandai awal dulu. Parikamanya. Terus-menerus namanya wicara. Ya, tidak terganggu oleh hal-hal yang lain. Akan diikuti dengan piti, suka, dan ya ekagata. Pikiran akan terkonsentrasi pada satu objek. Ini berbicara tentang samadhi. Karena
karakteristik dari samadhi adalah cittasa ekagata. Pikiran yang terarah pada satu objek, tidak berhamburan. Begitu ya. Namo Buddhaya Bante, terima kasih atas jawaban kemarin soal alam neraka. Saya sempat takut dan lebih hati-hati dengan kebencian, kemarahan. Maaf, apakah ada perbedaan syarat menjadi biku di Indo dan di luar negeri? Untuk menjadi biku, semuanya sama. Ya, baik di Indonesia maupun di luar negeri, secara tradisi Theravada, semuanya sama. Apa? Kalau dia biku, ya dia laki-laki. Umurnya ya di atas ya 20 tahun, terhitung dari sejak dari kandungan, udah dihitung. Ya. Kemudian mendapat izin dari orang tua, kemudian itu menjadi syarat dari calon, ya namanya Upasampada PK, calon bikunya. Laki-laki, kemudian ada izin dari orang tua, usianya juga menyukupi, ya. Kemudian dia juga punya, yaitu sarana untuk diupasampada, baik itu jubah, sanggati, termasuk juga pata, ya, saringan air, pisau cukur, ya, jarum, benang, ikat pinggang, menjadi kebutuhan sebelum diupasampada. Sama, ya. Nanti menghadap ke upajaya, kemudian nanti ditasbiskan di tempat yang disebut dengan sima, ya, batas tempat untuk upacara penasbisan. Jadi secara prosedural, secara tradisi Theravada yang saya tahu, baik di Indonesia maupun di luar negeri ya sama, ya. Namo Buddhaya Bante, izin bertanya. Bagaimanakah cara meditasi dengan objek kasina? Dapatkah belajar sendiri di rumah atau harus didampingi guru pembimbing? Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, sebetulnya ada buku yang memberi penjelasan tentang bagaimana praktek meditasi, salah satunya adalah kasina. Kasina itu ada 10. Ada 10 macam kasina. Ini bisa dibaca, petunjuknya ada di Visuddhimagga. Nah, di Visuddhimagga itu ada uraian bagaimana mengembangkan meditasi dengan objek kasina. Apakah kasina tanah, kasina air, kasina api, kasina angin, ya. Kemudian ada warna biru, merah, kuning, ya. Termasuk juga ada ruang terbatas, ya, termasuk ada putih juga. Nah, 10 ada 10. Ada 10. Gimana caranya? Ya, kita harus lihat wujudnya dengan jelas. Kalau seandainya misalkan kita menggunakan kasina warna, apakah itu merah ataukah kuning? Di dalam Visuddhimagga dijelaskan, seseorang harus mencari, ya, bidang, apakah kertas yang seukuran 1 meter, ya, 1 meter. Warnanya, ya kalau dia warna merah, ya dia pilih warna merah yang tidak tercampur dengan warna yang lain. Kemudian dia tempel di tembok, dia perhatikan terus-menerus sampai dia mengenali warna merah itu di dalam pikiran dia. Jadi dia bisa menandai merah itu, mempersepsikan merah itu dari apa yang dilihat
sama persis dengan apa yang tergambar dalam pikiran dia. Nah, itu ada penjelasannya di sana. Termasuk juga kalau dia mengembangkan yakni kasina air. Nah, dia harus pergi ke danau yang ada airnya. Dia mempersepsikan air itu seperti apa, dia lihat, kemudian dia cerap dalam ingatan pikiran dia. Kalau hilang, dia buka mata lagi, lihat, kemudian dia cerap lagi. Nah, ini namanya kasina. Itu ada di buku yang berjudul Wisuddhimagga bagian dari Samadhi. Nah, termasuk di situ ada langkah-langkahnya. Apakah perlu guru pembimbing? Sangat perlu. Supaya apa? Supaya kita bisa evaluasi. Ya. Supaya kita bisa evaluasi mana sisi-sisi yang harus kita tinggalkan dan mana sisi-sisi yang harus kita perhatikan. Jadi kalau misalnya mau kasina tanah, kasina air, kasina api, ya. Kasina api ini juga kita melihat api unggun, bukan api lilin ya. Jadi melihat api unggun, kemudian kita melihat api itu diserap. Diserap itu artinya ditandai, dan tanda dari api itu kayak apa baranya ke dalam pikiran. Kalau seandainya hilang, buka mata lagi, lihat lagi. Itu penjelasan di sana. Nanti bisa dilihat ya di dalam Wisuddhimagga. Bukunya sudah diterjemahkan juga dari Ibu Lani yang Klaten ya. Itu ada 7 buku ya, ada 7 buku. Itu berjudul Wisuddhimagga. Nah, itu di situ bisa dibaca ya. Tapi intinya ya Anda bisa ya melatihnya. Caranya ya seperti tadi. Anda lihat apa yang menjadi arah dari objek yang mau kita pilih, apakah bentuk ataukah warna, kita kenali sampai itu bisa kita serap dalam pikiran kita. Dan kalau itu tidak tergambar lagi, kita harus buka mata, lihat lagi. Sampai benar-benar jelas dalam pikiran kita. Begitu ya. Selamat malam Bante. Sukihotu Bante. Izin bertanya. Apakah setiap kali kita melakukan suatu perbuatan baik, harus selalu beraditana dan melakukan pelimpahan jasa? Mohon bimbingannya. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, perlu kita ketahui tentang manfaat dari kebajikan. Kalau ibu bapak membaca di dalam riwayat-riwayat, termasuk juga di dalam Nidhi Kanda Sutta, di dalam Nidhi Kanda Sutta juga disebutkan bahwasanya segala keinginan para dewa dan manusia bisa menjadi kenyataan berkat dari timbunan kebajikan. Jadi kalau seandainya kita berbuat baik, apakah kita harus beraditana? Kalau ditanya harus, ya tentu tidak ya. Tetapi ini pilihan. Alangkah baiknya jika kita berbuat baik, kemudian ada cetana disertakan di sana. Seperti apa Bante kisahnya? Ada salah satu kisah yang menarik ibu bapak. Nanti ibu bapak bisa baca. Di dalam kisah tentang kehidupan dari Bante Anuruddha. Bante Anuruddha itu memiliki salah satunya adalah kemampuan batin, yakni dibacaku, mata kedewaan. Selain beliau punya kelebihan di dalam mata kedewaan, Bante Anuruddha ini juga punya kelebihan, yakni tidak mendengar kata tidak ada. Dalam bahasa Pali itu namanya nati. Ati itu artinya ada, ati itu artinya ada. Kalau nati itu artinya
Tidak ada. Beliau tidak pernah mendengar kata tidak ada. Kenapa? Karena di dalam kehidupan masa lampaunya, beliau pernah berdana makanan sewaktu beliau menjadi orang yang kesulitan. Beliau mempersembahkan dana jatah makannya, jadi makanannya itu dia korbankan untuk dia danakan kepada seorang Paceka Buddha yang bernama Paceka Buddha Uparita. Dan saat itu beliau terlahir dengan nama Brahmana Anaramba. Brahmana Anaramba ini kondisinya sulit. Bersama dengan istrinya juga sulit. Untuk memenuhi kebutuhan hidup juga sulit. Tapi beliau menyadari kenapa kehidupannya sulit. Karena beliau menyadari dulu dia mau berdana tidak ada yang diberikan. Sekarang punya sesuatu yang diberikan tidak ada si penerima. Dia menyadari karena kurangnya kebaikan, maka dia mengalami kondisi seperti itu. Di saat itu beliau bertemu dengan Paceka Buddha Uparita. Dan saat mendanakan makanan di bowl Paceka Buddha, beliau bertekad, beraditana. Semoga dengan pemberian makan ini, saya tidak mendengar kata tidak ada. Itu salah satu alasannya kenapa di zaman Buddha Gotama, Bante Anuruddha tidak mendengar kata tidak ada. Kenapa? Karena di kehidupan sebelumnya, sewaktu berdana makanan, beliau bertekad, semoga dengan kebaikan yang saya lakukan ini, saya tidak lagi mendengar kata tidak ada. Karena dia merasakan jadi orang susah apa-apa itu tidak ada. Dan beliau juga bertekad, semoga saya tidak terlahir di keluarga yang miskin. Dari pemberian dana yang dilakukan. Anda bisa baca sendiri kisah Bante Anuruddha. Termasuk juga adithana yang dimiliki oleh Bante, namanya Bante yang terkenal dengan tidak pernah sakit. Ya, ada Bante namanya terselip di ingatan saya. Beliau tidak pernah merasa sakit. Beliau menjadi biku di usia 80 tahun, menjadi biku sepanjang 80 tahun, parinibbana di umur 160 tahun. Namanya Bante Bakula. Ba itu artinya dua, kula, dua keluarga. Beliau tidak pernah mengalami sakit. Kenapa? Karena beliau saat berdana di salah satu kehidupan masa lampaunya, baik itu kepada salah satunya kepada Buddha Padumutara, beliau juga bertekad, semoga dengan pemberian dana ini, saya tidak mengalami sakit apapun. Itu nanti bisa dibaca di dalam kisah riwayat Bante Bakula. Nanti ada. Nah, ini pilihan. Jadi ketika kita berbuat baik dari riwayat-riwayat para siswa itu, ternyata kalau kita berbuat baik dengan adithana tertentu, itu bisa menjadi kondisinya. Mengerti sampai di sini? Jadi ini pilihan. Jadi kalau Anda berbuat baik, ya Anda juga bisa memilih. Ya, untuk apa kebaikan yang Anda lakukan itu? Ataukah untuk menyempurnakan parami? Bisa saja. Makanya dalam tradisi yang lain kita pernah dengar, idang me punyang nibbana sak pacaya hotu. Semoga dengan kebajikan yang saya lakukan ini mengarah kepada pencapaian nibbana. Adithana juga. Pilihan. Apakah kita setiap berbuat baik mesti harus pelimpahan jasa? Ini juga sama. Pilihan. Ya, tidak ada sebuah keharusan. Karena memang kalau kita berbuat baik, dengan kita pelimpahan jasa, memberi kesempatan kabar baik kepada sanak keluarga kita yang mungkin masih membutuhkan kebajikan, supaya mereka turut berbahagia. Ini semua pilihan. Jadi Anda berbuat baik dengan beradithana, kemudian setelah berbuat baik Anda melakukan pelimpahan jasa,
Ini adalah pilihan. Apakah pelimpahan jasa harus dengan tuang air? Tidak. Anda bisa bertekad dalam hati. Semoga dengan kebajikan yang saya lakukan ini, semoga sanak keluarga leluhur saya, semoga turut berbahagia. Ini bisa dilakukan. Ini semua pilihan, tidak ada yang harus. Begitu ya. Malam Bante, izin tanya, kalau meditasi, batin bisa merasakan kegiuran, kesenangan, apakah boleh? Ya tentu boleh. Ya, jadi ketika Anda mengembangkan ketenangan batin, ya tidak apa-apa. Ya. Kenapa? Karena kegiuran di dalam batin dalam meditasi ini bukan dari kama tanha. Ya. Tapi ini adalah bonus ketika Anda mengalami ketenangan. Jadi kalau seandainya Anda berdiam di dalam kebahagiaan, tentu tidak jadi masalah. Ya. Bahkan Sang Buddha juga mempertanyakan kepada para biku di dalam salah satu sutta, supaya para biku juga pengalaman di dalam pencapaian ketenangan. Supaya apa? Berbahagia menjadi seorang biku. Nah, jadi di sini kalau seandainya Anda berlatih meditasi, mengalami kegiuran atau kebahagiaan di dalam batin Anda, ya tidak masalah. Ya, nanti dengan bertambahnya waktu, nah ini juga menambah jam terbang. Ketika Anda bahagia, maka durasi meditasi Anda akan bertambah panjang, kan bagus. Ya, kan bagus. Ya, ketenangan Anda makin dalam, kesabaran Anda juga makin meningkat, kan bagus. Pikiran Anda juga makin jernih, kan bagus. Karena dikatakan di dalam penjelasan, samadhi, sebab terdekat dari samadhi adalah suka. Suka itu bahagia. Jadi samadhi kita akan berkembang kalau kita berlatih juga dengan pengalaman bahagia. Begitu ya. Malam Bante, di masyarakat Chinese, biasanya jodohnya juga harus sesama Chinese. Kalau tidak begitu, biasanya tidak akan direstui keluarga, walaupun beragama sama. Bagaimana menurut pandangan Bante kalau orang tua tidak menyetujui, tapi saya rasa cocok? Apakah sebaiknya saya putuskan atau memberi penjelasan? Dan sejujurnya takut juga jika direstui nantinya dijadikan omongan saudara-saudara. Nah, ini kembali kepada keluarga. Karena di dalam masyarakat itu punya budaya dan harus diingat ya prinsipnya secara umum, di mana bumi dipijak, di situ langit juga harus dijunjung. Jadi penting juga supaya tidak jadi masalah di ke depan. Ya sebisa mungkin ya tidak ada salahnya jika berbicara dengan orang tua. Karena salah satu, ya kalau di dalam Sigalo-Wada Sutta ya, salah satu kewajiban yang mencari jodoh itu sebetulnya adalah orang tua. Jadi orang tua itu punya kewajiban kalau dalam Sigalo-Wada Sutta adalah mencarikan jodoh. Tapi sekarang kewajiban itu sudah dibantu sama anaknya. Anaknya yang cari jodoh sendiri, orang tuanya yang tinggal restui. Apakah setuju atau tidak, nanti orang tua yang akan menilai. Tapi sesungguhnya kalau secara Buddhis, dalam Sigalo-Wada Sutta ya, mencarikan jodoh itu adalah kewajiban dari orang tua. Ya, itu ada di situ. Dan untuk era sekarang sudah tidak zamannya lagi. Ya, mungkin dulu iya, tapi mungkin beda eranya ya. Jadi dalam hal ini, apa yang bisa Bante sampaikan ya, cobalah ditanyakan kembali kepada orang tua dan keluarganya. Karena kadang-kadang setiap keluarga punya kultur yang beda-beda. Meskipun etnisnya sama, kadang-kadang budayanya juga beda-beda. Ada yang masih memandang, ada yang tidak ya. Semua keluarga punya ya budaya yang mungkin kulturnya tidak sama dengan yang lain. Tidak ada salahnya jika diomongkan ya.
Malam Bante, zaman sekarang banyak orang tua berhubungan sama anak kandung sendiri. Itu melanggar sila. Ya memang, ya karena itu secara masyarakat etika juga sudah bertentangan. Ya itu juga hal yang tidak patut, ya. Tidak patut untuk dilakukan. Itu juga bagian dari pelanggaran sila. Bahkan di masyarakat juga menilai sebagai hal yang tidak pantas. Dan di dalam uraian yang lain itu disebut bagian dari kemunduran. Nanti tiba saatnya ada zaman seperti itu. Ya, di dalam Maha namanya Cakkawati Sihananda Sutta. Ya, dalam Cakkawati Sihananda Sutta di situ nanti ada penjelasan tentang ada masanya di mana manusia sudah kehilangan hiri dan otapa. Tidak lagi mengenali ini orang tuanya, ini anaknya, ya, tidak saling kenal. Mereka suka sama suka. Dan itu nanti bakal terjadi di saat manusia mengalami kemunduran, diceritakan di sana di usia rata-rata manusia 15 tahun. Itu ada uraian di dalam Cakkawati Sihananda Sutta. Bagian dari kemunduran ada di sana, ya. Malam Bante, apakah meditasi harus bisa melihat nimitta baru disebut berhasil? Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, keberhasilan dari meditasi adalah cittasa ekagata. Cittasa ekagata dalam hal samadhi, ya ini ketenangan, ya. Ya, mampu meredam, yakni panca niwarana. Kamacanda, Biapada, Tinamida, Udaka Kucoa, dan Wicikica. Kalau 5 ini bisa diredam, ini adalah keberhasilan di dalam samatha. Ya, mampu menekan yaitu niwarana. Yang ditandai apa? Seseorang punya satu objek pegangan. Yang tadi telah saya sampaikan, dalam objek samatha itu diawali dari ada parikkama nimitta, menandai awalnya dulu. Jadi kalau objeknya adalah anapanasati, ya yogi harus mengenali ya, tandanya napas masuk, napas keluar di mana. Seringkali istilahnya titik sentuhnya di mana. Supaya apa? Pikiran tidak berhamburan. Ya, ini gunanya. Cittasa ekagata, pikiran terarah pada satu objek. Ya, maka butuh pengenal awal, namanya parikkama nimitta. Nanti ketika sudah mengenali, nanti tinggal lanjutkan aja. Ya, termasuk juga ya, dalam metta bhavana, parikkama nimittanya adalah kalimat ya metta itu. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Ini sebetulnya juga nimitta, juga tanda. Ya, nimitta yang orang sering ketahui kan warna itu. Tapi sebetulnya dalam objek samatha ini kan banyak. Ada 40 macam objek. Dari 40 macam objek ini kan tandanya beda-beda. Ya, tandanya kan beda-beda. Tidak semuanya sama. Maka setiap nanti pengalaman yogi satu dengan yang lainnya, nanti kan tanda pengenalannya kan beda-beda. Nimittanya nanti kan beda-beda. Jadi sebelum kita berbicara nimitta yang lebih jauh, kita harus mengenali dulu nimitta yang paling awal, parikkama nimitta, sebagai langkah persiapan dulu. Ya, persiapan dulu. Kalau anapanasati, ya coba ketika diem, memperhatikan dorongan napas masuk, napas keluar yang mendorong, titik sentuhnya di mana. Terus bagaimana Bante? Udahlah diam. Nanti ketika Anda tidak berkomentar, ya Anda tidak berkomentar, Anda nanti bisa menandai kok di mana yang menjadi landasan sentuh dari napas masuk, napas keluar, menjadi parikkama nimittanya dulu. Ya, parikkama nimittanya dulu. Nanti setelah itu berkelanjutan, ya nanti Anda akan punya pengalaman sendiri. Ya.